Yeah, gue minasan. Welcome again with Mr. K di sini. Spoiling detail dari rilis. Jadi, without ngenteni lang again, it's time. Spoiling time. Let's go. Judul chapter 1155, Bajak Laut Rocks. Ya, di chapter ini kita akhirnya dikasih tahu bagaimana bajak laut legendaris bernama Rocks Pirate akhirnya terbentuk. Dan buat kalian yang penasaran sama alasan mengapa Shirohige mau bergabung, semuanya bakal dijelasin dengan detail di chapter kali ini, Re. Jadi, slow dan santuy, oke? Terus geser dikit ke bagian cover story, dimana nanti di covernya ya, kita dikasih lihat kru topi jerami berjalan di atas tangga kayu yang menghubungkan dua gedung di sebuah kota. Entah ada makna tersembunyi atau enggak di balik semua gambar ini, masih perlu kita tunggu lebih lanjut atau kita tunggu aja pembahasan dari Kakoi Anime. Now, masuk ke menu utama. Cerita dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Loki ngejawab pertanyaan dari Rocks dengan mengatakan kalau mereka sekarang ada di Elbaf, tapi ayahnya sedang pergi untuk sebuah ekspedisi. Nah, Loki di sana terlihat sangat kaget, Rek, karena ini pertama kalinya dia melihat manusia dan mereka terlihat sangat kecil. Di sisi lainnya, Rocks pun langsung bertanya, "Siapa namamu?" Setelah tahu nama Loki ya, Rocks malah nyuruh dia pulang dan panggil ayahnya buat obati lukanya. Tapi, Loki malah marah dan menyerang balik, Rek. Rocks dengan mudah menahan serangan itu pakai pedangnya. Dan saat Loki marah itu, dia sambil bilang begini ya, "Emang menurutmu, ayahku bakal pulang cuman karena aku luka-luka? Berani-beraninya kamu menyuruhku. Kau sendiri saja kelihatan lemah." Nah, sembari melihat momen ini ya, narator pun berbicara. Serangan pedang Rocks terkenal karena bisa membuat benda di sekitarnya terpental sangat hebat. Seolah-olah terkena hantaman palu raksasa atau ledakan meriam. Wow, Rocks hanya tertawa melihat kelakuan Loki. Dan Loki kena balasan dari serangan dari Rocks the Sebek, Rek. Dan di sini ya, Sebek bilang, "Fuh, waduh, lihat nih. Loki terluka parah malah." Di sisi lainnya, momen kilas balik ke 8 tahun yang lalu, alias lebih tepatnya 56 tahun yang lalu dari timeline saat ini, yaitu di Reverie. Saat di Reverie pun, akhirnya diperlihatkan pasukan di Kastil Pangea melaporkan 5 raja diserang dan diculik oleh pria besar berpakaian hitam yang mengarah ke Sebek tentunya. Lalu, kita melihat sosok Im Sama di ruangan bunga. Im berkata, "Nyawa para raja biasa tak bisa dijadikan alat tawar terhadapmu." Rocks tiba-tiba terlihat sedang duduk di lantai, dekat dengan Imu dan di tangannya ada pistol. Dan bahkan Rocks juga berkata ya, "Sudah kuduga, aku memang gak bakal bisa melakukan tawar-menawar dengan hanya ini." Nah, di sebelah Im Sama ya, ada pelayan perempuan yang mirip Gunko, berpakaian seperti biarawati dengan masker di mulutnya. Rocks terlihat marah dan mengancam Imu di sini. Dan narator kembali berbunyi, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada orang yang berhasil menyusup ke bagian paling dalam tanah suci, ke ruangan bunga." Pria itu juga mengaku sebagai pengagum Devi John. Sebek di sini tahu batasnya, Rek. Sebek sebelum pergi meninggalkan tempat ini ya, dia berkata, "Aku akan kembali suatu hari nanti ke sini lagi." Setelah momen ini ya, Rocks bertemu Harald di kota Marijoe saat keduanya mencoba kabur. Mereka langsung bentrok dalam duel luar biasa. Dan terjadi sebuah bentrokan haki raja yang dikatakan setara dengan pertarungan Roger melawan Shirohige. Atau kalau bingung ya, Luffy melawan Kaido, di mana pedang mereka bahkan tak bersentuhan sama sekali. Dan narator di sini kembali berkata, bentrokan antara dua orang asing ini menghancurkan semua yang ada dalam radius 5 km. Terus ya, saat bertarung, Harald dan Sebek, mereka saling memperkenalkan diri. Terus setelah duel singkat ya, mereka kabur bareng, Re. Harald sempat bertanya arah Elbaf karena dia tersesat. Sebelum berpisah, Sebek bilang mereka harus bertemu lagi kalau selamat. Tapi sayang, Harald menolak mentah-mentah dengan bilang, "Aku gak mau berurusan dengan penjahat lagi." Lalu ya, Harald lompat dari redline yang otomatis ngebuat Sebek kaget bukan main ngelihat kegilaan Harald yang berani lompat dari atas, Pak. Terus narator kembali berbunyi, "Meski sempat dirawat, Admiral yang diserang Rocks akhirnya meninggal. Pemerintahan dunia pun menetapkan buruan besar atas dirinya. Poster bounty ditampilkan, tapi nilai bounty-nya belum terlihat sama sekali." Terus beberapa waktu kemudian, Rocks menyerang kapal yang membawa upeti langit menuju Marijoes. Bahkan dia menghancurkan satu Gate of Justice untuk melarikan diri. Dengan uang dan kapal di tangan, Rocks the Sebek memulai karir sebagai bajak laut yang hebat. Nah, selama beberapa tahun ya, kapal-kapal bajak laut jadi targetnya. Dia bahkan main Davy Backfight buat rekrut anggota baru. Tapi saat itu ya, Rocks belum membentuk kru resmi. Mereka hanya sekelompok penjahat yang ikut Rocks. Kita kembali ke masa kini lah ya, dalam flashback tentunya. 48 tahun sebelum cerita utama, Sebek dan 6 orang anak buahnya sedang makan di Kastil Aurus bersama Harald
Harald dan Loki. Loki sedang terbaring di ranjang dengan perban di sekujur tubuhnya, Harald langsung kembali dari ekspedisi setelah dengar Loki terluka. Meski luka-luka Loki hampir sembuh ya, Harald tetap memperingatkannya agar jangan main-main ke Underworld. Loki tampak senang sih melihat ayahnya benar-benar peduli padanya. Terus ya, Sebek mengajak Harald gabung. Dia tahu pemerintah dunia selalu mengabaikan permintaan dari Harald. Tapi Harald menolak di sini, Pak. Harald bilang, aku akan kehilangan kepercayaan dari negara-negara lain kalau ikut kamu. Harald lalu tanya ke anak buah Rox, kenapa mereka mau ikut pria seperti ini? Pertama, dikenalin ya, Siki. Ngikutin? Siapa? Orang tolol ini. Jihaha. Jangan bikin aku ketawa. Kita semua jalan sendiri-sendiri. Dia mati pun gak akan ngaruh. Sebuah textbook pengenalan pun muncul. Siki sang Yakuza, atau kelak lebih dikenal sebagai Golden Lion. Stasi menimpal, bener tuh. Tapi ada sesuatu dalam rencana Rox. Bau-bau peluang buat jadi kaya raya. Miss Bucking si pencuri ilmu pengetahuan. Buckingham Stasi. Lanjut ada Marlon. Kalian pernah dengar Hachinosu? Pulau buangan bajak laut? Dulu tempat negara-negara buang kriminal berbahaya yang gak bisa dikurung di penjara biasa. Don Marlon, si gangster dari West Blue. Newgate bilang, itu dulu pulau tak berpenghuni, gak ada makanan, tempat untuk siapapun yang ada di sini mati perlahan. Edward Newgate, kelak kita kenal sebagai Shirohige. Wang Zi juga menimpal. Tapi belakangan ini, para kriminal malah bertahan hidup dan bikin organisasi. Menurut kalian kenapa? Wang Zi, guru bajak laut, calon admiral pulau bajak laut. Terus ada juga Ganzui, ada tambang emas di bawah pulau itu. Organisasi bawah tanah tahu soal ini dan bentuk para kriminal jadi kaya raya. Ganzui, si penyelundup, pernah muncul di God Valley dan zombie Maria di Terrell Bagre. Nah, di sini Rock the Sebek sekali lagi mengajak Harald gabung. Loki yang tadinya diam-diam mendengar ya, langsung terharu saat dengar ucapan Rox. Seperti inilah percakapan keduanya. Gabunglah Harald. Kita berdua takkan terkalahkan. Harald menimpal. Hentikan. Aku ini raja sebuah bangsa. Tentunya Rock the Sebek gak mau kalah. Itu gak penting. Kita ambil alih dunia ini. Loki ya yang mendengarkan dalam hatinya. Dunia? Terus narator kembali berbunyi. Kemudian Loki sadar bahwa ia telah diselamatkan. Di halaman terakhir nanti, kita lihat beberapa kapal mendekati Hachinosu. Narator menjelaskan bahwa 4 tahun telah berlalu sejak pertemuan itu. Harald selalu menolak ajakan Rock the Sebek. Dan akhirnya Rox dan para elit yang sejalan dengannya siap melancarkan rencananya. Dan Rox menutup chapter 1155 dengan meneriakkan, ayo kita berangkat bocah-bocah. Bersama dengan itu ya, bendera bajak laut Rox pun berkibar untuk pertama kalinya. Wow, gimana nih menurut kalian spoiler detailnya? Silahkan cicit aja di kolom komentar, oke? So, see you again next time. Adi Sekari Belos, stay seruan, salam, adiwadia.